Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawa qalbuhu wa aqalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi maqulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wa umrata was-salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi saya wasiatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja kita berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada Jumat ke-6 dari bulan Ramadan ini kita masih bisa hidup di Pontianak dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin shaimin rahimakumullah. Pada pertemuan khutbah kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi. Galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Yang artinya 4 perkara yang dapat membuat kita hidup bahagia. Kenapa kita sering galau? Kenapa kita sering risau? Kenapa kita sering sumpah? Karena dalam diri kita tidak ada 4 perkara atau kurang salah satu dari 4 perkara tersebut. Apa yang pertama jika kita ingin bahagia dunia akhirat? Yang pertama, antakuna zaujatuhu muwafiqah. Jika ingin senang di dunia, bahagia di akhirat, kita harus punya istri solihah. Begitu pula istri kita harus punya suami yang soleh. Makanya Pak, bagaimana cara kita menjadi suami yang soleh? Di antaranya, suami itu punya kewajiban, suami punya tanggung jawab. Di antara kewajiban suami wajib menafkahi istri. Bahasa kasarnya, suami wajib kerja, istri tak wajib. Zaman sekarang hampir kiamat banyak terbalik. Istri jadi pegawai negeri, suami goyang-goyang kaki ngerokok di rumah. Tak ada gunanya bapak solat, tak ada gunanya bapak baca Al-Quran. Kalau bapak biarkan istri bapak kerja, sedangkan bapak tak kerja, neraka tempat bapak. Ini kewajiban suami yang pertama. Kewajiban suami yang kedua, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai suami-suami yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga. Siapa itu keluarga? Keluarga yaitu anak, istri, dan orang yang tinggal serumah dengan kalian, dijaga dari api neraka. Ini tanggung jawab kita Pak. Istri kita suruh pakai jilbab Pak, nih gara-gara corona. Gara-gara corona banyak orang takut berlebih. Ke corona takut tapi ke Allah tak takut. Contohlah kalau tak ada cahaya, kemarin gara-gara corona, banyak orang ke masjid takut, ke pasar berani. Ke masjid takut, berangkat kantor berani. Ke masjid takut, main rumah tetangga berani. Memangnya corona cuma ada di masjid. Ini contoh anak kita, istri kita Pak. Takut corona tapi tak takut pada Allah. Banyak perempuan muslimah kemarin, bahkan sekarang ini, mereka pakai masker tapi tak pakai jilbab, tak pakai kerudung. Pakai masker tapi tak pakai jilbab. Perintah dokter pakai masker kau ikut, tapi perintah Allah nutup aurat pakai jilbab tak ada kau ikut. Iya, kau selamat dari corona, tapi kau tak selamat dari neraka. Ini tanggung jawab suami Pak. Berat jadi suami ini Pak. Salah-salah sikit neraka tempat kita. Kalau kita biarkan istri kita buka aurat, dibiarkan anak perempuan kita pakai pakaian ketat, tidak pakai jilbab, neraka Pak. Naudzubillah min dzalik.
Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Hei suami-suami, perintahkan anak istri kalian untuk mengerjakan sholat. Banyak orang sekarang suaminya rajin ke masjid, istri tak pernah ke masjid. Istri rajin ke masjid, suami tak pernah ke masjid. Suami istri rajin ke masjid, anaknya tak pernah ke masjid. Kadang-kadang satu keluarga tak pernah ke masjid, tak pernah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang artinya setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ayah, bapak adalah pemimpin dalam rumah tangga. Oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak rajin ke masjid, bapak rajin sholat, bapak rajin ibadah, bapak sebagai orang tua masuk surga, anak istri masuk neraka. Anak istri bilang kepada Allah, ya Allah, saya tidak terima ya Allah, suami saya, bapak saya enak-enakan di surga, sedangkan kami masuk neraka. Ketika di dunia ya Allah dia enak-enakan ke masjid, kata si anak, kami dibiarkan ke diskotik. Dia enak-enakan sholat, kami dibiarkan tidak sholat, dibiarkan kami berpacaran, dibiarkan kami buka aurat tak pakai jilbab, pakai baju ketat, dibiarkan kami bermaksiat. Keluarkan suami kami, keluarkan bapak kami dari surga, kumpulkan bersama kami di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Sebelum hal itu terjadi, saudara ingat, bapak kalau ke masjid, pak pagi subuh nih, bulan puasa ini kan subuh banyak acara di masjid. Kalau bapak nak pergi masjid, jangan tadak noleh ke belakang, pak. Bangunkan istri, bangunkan anak. Jangan cuma kita selamatkan diri kita, pak ya. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga. Selamatkan mereka semua dari api neraka. Itu yang pertama. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, jadilah suami yang soleh. Yang kedua, wa auladuhu abrar. Jika ingin bahagia di dunia, senang di akhirat, kita harus punya anak yang soleh, anak yang solihah. Caranya bagaimana di zaman sekarang ini agar anak kita jadi anak soleh solihah? Caranya sisa satu, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Orang tua sekarang kalau punya anak pintar, cerdas, tak ada nakal, disekolahkan umum negeri tinggi-tinggi sampai S3 kalau perlu. Tapi kalau punya anak nakal, bodoh bale, kurang ajar, dilempar ke pondok pesantren. Kalau anaknya tak ada nakal, cerdas, sekolah umum. Akhirnya ketika udah besar anak kita, dua-duanya balik. Yang satu yang sekolah negeri ini pak, yang cerdas, dia jadi pejabat pak. Sedangkan yang alumni pondok, dia hanya kerja bangunan, kerja biasanya, bukan pejabat. Tapi masya Allah akhlaknya, Qurannya, ahli ibadah. Ketika bapak meninggal dunia baru terasa pak. Ketika kita masuk dalam kubur baru kita terasa. Itu anak kita yang jadi pejabat, yang jadi orang kaya, sekalipun tidak pernah ngirim yasin, ngirim fatihah pada kita. Sekalipun dia tidak pernah berkunjung ke kuburan kita. Tapi anak kita yang bodoh bala, yang nakal, yang kita lempar, kita buang ke pondok pesantren, dia datang dengan adik-adiknya di atas kubur kita sambil baca yasin. Baca yasin mereka sambil menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dari dalam kubur kita melihat, ya Allah, ini anakku yang nakal, yang bodoh bala, yang kubuang pondok pesantren. Sedangkan abangnya udah jadi pejabat tinggi, sedangkan abangnya udah jadi orang kaya, sekalipun tidak pernah ngirim yasin fatihah kepadaku. Ini adik yang bodoh, yang nakal, ku lempar pondok pesantren. Rupanya dia yang masih ingat ngirim yasin fatihah padaku. Sejuk kuburan kita pak. Yang ketiga, saya singkat-singkat ya pak karena waktu pak ya. Yang ketiga, jika ingin senang bahagia dunia akhirat, kata Nabi Muhammad, wa ihwanuhu sholihin, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, bertemanlah dengan orang-orang yang rajin ke masjid, bertemanlah dengan orang-orang yang ahli ibadah. Berteman dengan yang ahli masjid, bukan malah berkawan dengan orang yang ahli kafe. Apalagi bulan puasa, masya Allah. Ya banyak kafe-kafe tidak jauh dari ini masjid, tutup, tapi tutup separuh. Ya dikira dia malaikat tak lihat apa. Malaikat, ingat saudara ya, ingat malaikat pencabut nyawa selalu ngincar kita. Baik kita di rumah, di kantor, di masjid, baik kita sehat, sakit, senang, susah, kaya, miskin, malaikat pencabut nyawa selalu ngincar kita. Kadang-kadang ada orang Islam kalau kita beritahu tak terima. Ya, kenapa kau bila kau tak ada solat ke kau? Ya tak sempat, sibuk bisnis.
Ngapa kau tak ada haji? Tak sempat, sibuk bisnis. Yang muda-muda, ngapa kau belum bertobat? Tak sempat Pak Ustaz, tak sempat. Hati-hati ya, malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Mumpung hari ini malaikat tak sempat, rajin-rajinlah solat, rajin-rajinlah puasa, cepatlah bertobat. Jadi kalau ingin senang dunia akhirat, bertemanlah dengan orang yang bisa mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, jika ingin senang dunia bahagia di akhirat, wa ayyukuna rizquhu fi baladih, pekerjaan kita berada di kampung atau di kota kita seorang, akan berkah hidup kita. Walaupun kita kaya Pak, uang miliaran, tapi di negeri jiran, di Malaysia umpamanya, di Arab Saudi kaya kita, tidak akan senang. Kenapa? Karena berpisah dari keluarga. Walaupun kita tidak terlalu kaya, hidup sederhana, ya kita akan selalu bahagia. Apalagi di bulan puasa ni akan berkumpul dengan anak kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ayo bekerjalah. Suami-suami, tanggung jawab kalian adalah menafkahi istri. Bekerjalah, yang penting halal, jangan gengsi. Sekarang ini mohon maaf, yang paling banyak nganggur nih Pak, lulusan S1 Pak. Bingung mereka cari kerja Pak. Betul, mohon maaf yang STKIP ini, lulusan S1 mereka cari kerja bingung Pak. Kena bapak diajak kerja bangunan tak mau karena lulus S1, malu. Ujung-ujung tak ada kerja, atau punya kerja tapi kerja tak nyambung dengan jurusannya. Mohon maaf, saya punya santri Pak sekarang yang nginap ada 600. 3 tahun sekali ada acara alumni, sampai 5.000 datang tuh alumni. Saya panggil, lulusan S1 sini kau ngumpul. Sampai ada 40-50 orang. Saya tanya nih Pak, lulusan S1 nih Pak, bukti Pak ya. Kerja tak nyambung dengan jurusannya. Orang tua 4 tahun biaya dia, habis tanah 2 kapling, sapi 2 ekor, belum pakai utang 20 juta, tapi kerja tak nyambung dengan jurusannya. Saya tanya salah satu santri saya, mohon maaf, kau kuliah jurusan apa? Hukum. Masya Allah, sarjana hukum kau nih. Bisa jadi pengacara terkenal. Kerja apa? Kerja Gojek. Astaghfirullahaladzim. Ngapa pula kau tak nyambung dengan jurusan kau? Ada jurusan sospol sosial, ya sospol apa tuh Pak? Sosial politik Pak. Sebenarnya dipantaskan jadi anggota dewan kaya, tapi tanya kerja apa? Jual es tebu. Mohon maaf. Ini saudara, saking payahnya cari kerja zaman sekarang. Makanya bekerjalah, yang penting halal. Yang muda-muda tak usah gengsi. Jangan sampai masuk ke perut kita nih barang yang haram. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau sampai di perut kita masuk sesuap saja barang haram, fannaru aula bih, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sekarang ini Pak, banyak orang Pak gampang ya berjanji-janji manis. Makanya nanti kalau ada pemilu, pemilu mulai dari Pak RT sampai Pak Camat sampai ke Bupati Wali Kota Pak, jangan sampai kita terima money politik, tidak boleh, haram. Apa kata Nabi Muhammad? Ar-Roshi wal murtashi finnar. Yang beri caleg, yang beri duit, warga yang terima duit, sama-sama masuk neraka. Itu namanya duit sogok menyogok, haram. Kita Pak selama 5 tahun paling cuma diberi 200.000. Selama 5 tahun kita cuma dapat 200.000. Sedangkan si caleg nih, si calon kalau dia sampai menang 5 tahun dia dapat duit bermiliar-miliar. Ngebantai duitnya makan, ngebantai duit gas, ngebantai duit masjid, ngebantai duit pendidikan, ngebantai duit kesehatan. Dia 5 tahun dapat duit bermiliar-miliar, kita 5 tahun cuma dapat 200.000, belum pakai dosa, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya Pak, hati-hati. Sekali lagi, jangan sampai masuk ke perut kita, anak kita, istri kita barang yang haram. Tidak apa-apa walaupun kita tidak kaya, yang penting keluarga kita makan dari barang halal. Mudah-mudahan 4 perkara ini bisa kita amalkan hingga kita bisa menjadi orang yang senang di dunia, bahagia di akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.